kita akan membahas tentang as-su'ru. Su'ur, kita bisa baca sa'ur atau su'ur atau as-su'ru. Dari huruf 3 sin, hamzah dan ra. Karena sinnya dibaca dengan dhamma jadi su'run. Kita akan bahas beberapa poin pentingnya. Yang pertama terkait dengan masalah pengertian. As-su'ru adalah sisa yang tertinggal pada sebuah wadah air setelah seseorang atau seekor hewan meminumnya. Dalam masalah fikih hal ini menjadi persoalan tersendiri sebab air itu tercampur dengan ludah hewan tersebut, sementara hewan itu boleh jadi termasuk di antara hewan yang air liurnya najis. Nah, kita akan membahas air liur hewan. Bahkan juga sebelumnya kita akan bahas apa hukum air liur manusia. Maka pada sub yang kedua di situ ada tertulis manusia itu tidak najis. Baik manusia itu laki-laki atau wanita, termasuk juga wanita yang sedang mendapatkan haid atau nifas atau juga istihadah. Jadi kalau kita lihat para wanita ini kan sebenarnya mereka kadang-kadang tidak boleh sholat karena haid, tidak boleh sholat karena nifas. Artinya ada hal-hal yang membuat dia menjadi tidak boleh mengerjakan sholat, tidak boleh masuk ke masjid dan sebagainya. Nah, tetapi dalam hal ini ketidakbolehannya itu bukan karena wanita itu mengandung najis, bukan. Tetapi ketidakbolehannya secara hukum karena wanita itu dalam keadaan berhadas. Kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya antara beda najis dengan hadas. Jadi kalau najis itu benda najisnya ada, tapi kalau hadas itu boleh jadi najisnya sudah nggak ada, tapi keadaannya berhadas. Nah, ini wanita yang sedang haid, kalau dia sudah mandi misalnya, dia masih haid tapi dia membersihkan darah haidnya, terus dia pakai katakanlah pembalut ya dan sebagainya. Nah, boleh jadi najisnya nggak ada, tapi mungkin nanti dia masih akan haid lagi dan sebagainya. Dan selama dia belum berhenti dari haid dan belum mandi janabah, maka posisinya dia sedang berhadas besar. Nah, walaupun pada tubuhnya sudah nggak ada lagi darah misalnya, sudah bersih darahnya, tapi dia belum mandi janabah, maka posisi status dirinya dalam keadaan berhadas. Nah, najisnya nggak ada, tapi hadasnya yang ada. Dengan kondisi yang berhadas itu, lantas kita tidak mengatakan dia ada najisnya. Lantas air liurnya, tubuhnya, keringatnya dan sebagainya, tentu kita tidak mengatakan dia dalam keadaan najis. Sebab ketidakbolehan dia sholat, menyentuh mushaf, masuk masjid dan sebagainya bukan karena najisnya, tapi karena hadasnya. Kalau kita kembali, juga orang yang sedang dalam keadaan junub karena mimpi mengeluarkan mani atau sehabis melakukan hubungan seksual suami istri. Jadi boleh jadi orang yang keluar mani itu dia sudah membersihkan maninya, artinya dia mencucilah bekas-bekas maninya itu. Ya, artinya tidak ada lagi maninya. Tapi dalam kondisi dia sedang berhadas, kan dia nggak boleh sholat, nggak boleh pegang mushaf, nggak boleh masuk masjid dan sebagainya. Tubuhnya tidak najis, tubuhnya tidak najis. Yang membuat dia terhalang karena statusnya saja. Statusnya adalah orang yang sedang berhadas. Sebab pada dasarnya manusia itu suci, baik dia dalam keadaan berhadas atau tidak. Dasar kesucian tubuh orang yang sedang junub atau haid adalah hadis berikut ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku minum dalam keadaan haid.
Jadi Aisyah lagi haid, dia minum. Lalu aku sodorkan minumku itu kepada Rasulullah SAW. Beliau meletakkan mulutnya pada bekas mulutku. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau misalnya air liurnya wanita yang haid itu najis, Rasulullah tentu tidak akan minum dari bekas minum istrinya itu, karena najis. Nah, ini menunjukkan, hadis ini memberikan sebuah informasi bahwa air liur seorang walaupun dalam keadaan haid tidak najis. Otomatis tubuhnya pun juga nggak najis juga. Kalaupun ada najis, ya darah yang keluarnya itu najis. Nah kalau dia udah bersihkan darahnya, tidak najis tubuhnya. Cuman secara status dia dalam keadaan berhadas. Nah dia tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh masuk masjid dan seterusnya. Nah begitu juga sisa bekas minumnya orang kafir, hukumnya tetap suci dan tidak merupakan najis. Sebab tubuh orang kafir itu tetap suci, tubuhnya suci, meskipun dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Nah, kalaupun ada ungkapan bahwa orang kafir itu najis, maka yang dimaksud dengan najis adalah secara maknawi, ya, bukan secara zahirnya, bukan secara materi tubuhnya itu benda najis, bukan, tetapi secara maknawi atau secara statusnya saja, ya, bukan secara zahir atau secara jasadi. Seringkali orang salah mengartikan dalam memahami ayat Quran yang bunyinya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Nah, ini keseringan kesalahannya ada dua. Pertama, ketika mengartikan kata-kata musyrik itu sendiri. Yang kedua, ketika memaknai kata-kata najisnya. Orang musyrik itu najis. Tapi yang dimaksud dengan musyrik di sini maksudnya bukan orang Islam yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bernilai syirik, bukan itu. Ketika Al-Quran menyebutkan kata-kata al-musyrikun, maknanya atau yang dimaksud adalah Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang Arab yang mereka tidak beriman pada Rasulullah, tidak beriman pada agama Islam, dan juga tidak beriman kepada agama-agama samawi yang lain, entah itu Nasrani ataupun Yahudi. Maka kalau kita baca surat Al-Bayyinah, gimana bunyinya? Lam yakunil. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Tidaklah orang-orang kafir yang terdiri dari ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Maksudnya orang musyrik ini orang kafir yang bukan beragama Nasrani, juga bukan beragama Yahudi. Mereka menyembah agama berhala. Jadi bukan agama samawi tapi agama ardi, yang agamanya dibikin-bikin sendiri sama dia. Kalau agama samawi, Kristen atau Yahudi, mereka dikatakan sebagai orang kafir juga, tapi sebutannya dalam Al-Quran disebut dengan istilah ahli kitab. Kafir juga. Nah, musyrik itu orang kafir juga, yang bukan Nasrani, bukan Yahudi, tapi mereka penyembah berhala. Kalau di zaman kita, di Indonesia sekarang ini, musyrikun itu maksudnya adalah orang Hindu, Buddha, Konghucu, pokoknya yang bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi. Nah, apalah, itu dikatakan sebagai musyrik. Nah, sedangkan orang Islam yang percaya kepada tahayul, itu kan perbuatan syirik, ya. Percaya pada tahayul, perbuatan syirik. Datang kepada tukang ramal, kepada dukun, kepada katakanlah orang yang suka kayak Mama Loren gitu, ya. Nah, itu perbuatan syirik. Jangankan itu, berbuat amal soleh dengan niat agar dipuji orang, itu kan syirik juga. Riya itu kan syirik kecil gitu. Nah, syirik ini tidak terkait dengan ayat yang selalu misalnya menyebutkan kata-kata al-musyrikun, orang-orang yang musyrik. Bukan itu maksudnya. Jadi orang yang percaya pada misalnya
setan, pada jin, pada gundurwo, memberikan sesaji pada mereka, percaya kepada ilmu teluh, ilmu sihir, ilmu-ilmu dan sebagainya, mereka melakukan perbuatan syirik, tapi tidak termasuk orang kafir. Perbuatannya itu jelas berdosa, jelas sebuah perbuatan yang nista, yang tidak disukai Allah, dimurkai Allah, tapi statusnya bukan orang yang kafir. Nah, kalau Al-Quran menyebutkan innamal musyrikuna, sesungguhnya orang-orang musyrik itu maksudnya adalah orang kafir yang bukan ahli kitab, najasun. Najasun itu memang artinya najis. Tapi makna najis di sini bukan secara fisik yang kita kenal seperti darah, kotoran manusia, kotoran hewan dan sebagainya. Najasun di sini maksudnya adalah akidah mereka, agama yang mereka percayai, ya, ideologi, idealisme dan isme yang mereka pahami itulah yang punya nilai najis. Maka ayat ini terusannya pas. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Yang enggak boleh itu mereka mendekati Masjidil Haram. Kalau masjid yang bukan haram boleh. Boleh. Artinya orang kafir itu boleh masuk ke dalam masjid. Maka siapa presiden Amerika itu? Obama. Nah, itu masuk Masjid Istiqlal enggak masalah. Sebab Rasulullah pun dulu juga menerima utusan dari Romawi di dalam masjid, dan orang kafir itu tidak najis. Ya, orang kafir itu tidak najis. Mungkin ada kemakruhannya karena mereka kan dalam keadaan janabah ya. Orang kafir kan nggak pernah mandi janabah, ya kan? Padahal mereka berhubungan suami istri atau mungkin haid dan sebagainya, kemakruhannya. Cuma masalahnya sekarang kan orang kafir memang tidak sah juga kalau dia mandi janabah. Sebab mandi janabah itu kan ibadah ritual. Hanya sah kalau dia dalam keadaan Islam. Nah, gitu. Nah, sebagian ulama memakruhkan orang kafir masuk ke dalam masjid dengan alasan ini kan orang tidak suci dari hadas. Cuman jawabannya susah juga. Nah, bagaimana mau dibilang suci dari hadas? Kalaupun dia mandi janabah pun juga nggak sah juga, gitu. Nah, tapi yang disepakati oleh kebanyakan para ulama dan para fuqaha adalah dibolehkan orang kafir itu masuk ke dalam masjid, tentunya dengan maksud yang baik, bukan maksud yang keliru. Dahulu orang-orang kafir yang datang kepada Rasulullah SAW bercampur baur dengan umat Islam. Bahkan ada yang masuk ke dalam masjid. Namun Rasulullah tidak pernah diriwayatkan memerintahkan untuk membersihkan bekas sisa orang kafir itu. Ya, ini kan kesalahannya Ahmadiyah jelas tuh di situ ya. Pertama, dia menganggap orang yang tidak ikut kelompok dia sebagai bukan muslim. Jadi syarat dari keislaman adalah harus masuk Ahmadiyah. Kalau nggak ikut Ahmadiyah berarti dianggap bukan muslim. Itu sebuah kesalahan besar. Sebab Nabi SAW itu hanya mensyaratkan orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2 saja, nggak pakai 3. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Adapun dia mengakui apa tidak memimpin satu kelompok misalnya, berbaiat apa tidak, itu tidak pernah dijadikan sebagai syarat dari keislaman. Nabi memang pernah membaiat para sahabat dalam beberapa event, misalnya ada baiatul aqabah, ada 1 dan 2. Kemudian ada baiatul ridwan, itu juga ada. Tapi baiat yang dilakukan Rasulullah itu tidak ada kaitannya dengan keislaman. Orang masuk Islam itu bukan dengan baiat. Orang masuk Islam itu dengan baca 2 kalimat syahadat, dan itu tidak perlu disaksikan baik oleh Nabi ataupun oleh orang lain. Sebab Bilal bin Rabah, sahabat Nabi itu, ketika masuk Islam nggak ada yang tahu. Ya, jangankan Nabi, tuannya sendiri Umayyah nggak tahu juga bahwa budaknya sudah masuk Islam, dan mereka merahasiakan keislaman mereka. Kalau kepada orang kafir oke lah, tapi Bilal dan beberapa budak-budak yang lain, mereka ikut jadi umat Nabi Muhammad, mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa mereka memberitahu identitas mereka yang sudah Islam ini kepada Nabi pun mereka nggak cerita. Gitu. Nah, mereka sudah ngikutin apa yang diajarkan oleh Nabi, mereka ikutin, dan mereka tidak buka identitas keislaman mereka. Artinya mereka tidak bersyahadat di depan umum. Tapi oleh Rasulullah